Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurikulum dan materi pembelajaran IPS di Kanada. IPS di Kanada dikenal dengan nama Social Studies yang merupakan bagian dari kurikulum sejak tahun 1975. Kurikulum IPS di Kanada mungkin berbeda di setiap provinsi atau wilayah, namun umumnya mencakup berbagai topik seperti geografi, sejarah, ilmu ekonomi, dan ilmu politik. IPS yang dikenal dengan Social Studies di Kanada ini diajarkan di kelas 1 sampai dengan kelas 6 sekolah dasar. Sementara itu, kelas 7 dan kelas 8 menggunakan sejarah dan geografi. Meskipun terpisah penjabaran tujuan pembelajaran, kompetisi dan penilaian Social Studies ini masih terintegrasi dengan sejarah dan geografi. Siswa yang lulus diharapkan memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang didapat dari belajar IPS, sejarah, dan geografi yang berfungsi sebagai pemberi informasi mengenai keberagaman kultur dan ketergantungan dunia, dan berpartisipasi juga kompeten dalam ekonomi global. Siswa juga membutuhkan pembentukan sikap yang memotivasi mereka untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, materi pembelajaran IPS di Kanada. Dalam pelajaran IPS kelas 1, siswa akan mempelajari tentang peran, hubungan antar manusia, dan tanggung jawab juga budaya. Siswa akan menumbuhkan karakter dalam memperlakukan semua manusia serta lingkungannya. Dalam pelajaran IPS kelas 2, siswa akan meningkatkan pemahaman mereka tentang komunitas lokalnya dan mulai meneliti komunitas global. Siswa juga akan belajar mengenai tradisi yang ada. Dalam pelajaran kelas 3, siswa diperkenalkan dengan beberapa masyarakat yang beragam yang ada di Kanada antara sekitar tahun 1780 dan 1850. Siswa akan mengeksplorasi kehidupan dalam periode waktu tersebut dan membandingkannya dengan kehidupan orang-orang di Kanada saat ini. Siswa akan mengembangkan kemampuannya dengan belajar memperoleh informasi dari global dan peta. Dalam pelajaran IPS kelas 4, siswa akan meningkatkan pengetahuannya tentang wilayah kota dan bentuk lahan termasuk provinsi dan teritori, dan wilayah fisik seperti bentuk lahan negara dan iklim di suatu wilayah. Siswa juga akan menganalisis masalah terkait tantangan kebutuhan manusia dan kepedulian lingkungan di Kanada. Dalam pelajaran kelas 5, siswa akan belajar tentang karakteristik utama dari berbagai pribumi bangsa dan kehidupan pemukim Eropa sebelum tahun 1713, dalam apa yang pada akhirnya akan menjadi Kanada. Siswa akan meningkatkan pemahaman mereka tentang bagaimana peristiwa bersejarah yang terjadi berdampak pada Kanada saat ini. Dalam pelajaran kelas 6, siswa akan mempelajari komunitas yang ada di Kanada di masa lalu dan masa kini. Selain itu, siswa juga mempelajari hubungan internasional Kanada dengan negara-negara lain. Siswa akan mengamati aspek sosial, politik, ekonomi, lingkungan, dan meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya kerjasama internasional. Selanjutnya, pelajaran IPS di kelas 7. Siswa akan mempelajari perubahan sosial, politik, ekonomi, dan hukum di Kanada antara tahun 1713 dan 1850. Siswa akan meningkatkan pemahaman mengenai bumi, aktivitas manusia di atasnya, dan dampaknya. Siswa akan mempelajari tentang sumber daya alam yang dapat digunakan dalam skala global, serta cara melestarikan sumber daya tersebut. Terakhir, pelajaran IPS kelas 8 di Kanada. Siswa akan meningkatkan pemahaman mereka tentang sejarah Kanada sebelumnya. Siswa akan mempelajari perubahan sosial, politik, ekonomi, dan hukum di Kanada antara tahun 1850 sampai 1914. Sejarah fokus pada Kanada dan menyiapkan siswa dengan pandangan yang komprehensif untuk membangun negara dan berperan di dunia. Siswa juga akan meningkatkan pemahamannya kembali mengenai bumi, aktivitas manusia di atasnya, dan dampaknya. Siswa akan mengamati permasalahan yang berkaitan antara manusia dengan lingkungannya, serta mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat di dalamnya.